hal teknis ya, apa yang menjadi ketentuan itu. Baik, berikut mungkin saya atau ada teman lain yang mau presentasi. Sudah Bib? Mungkin Sudah. satu lagi Sudah. ya Pak Moderator, Ya, bisa satu orang lagi untuk menampilkan nanti. saya mungkin Ibu. Boleh, saya silahkan, saya kembalikan ke Ya. forum saja. Baik. Baik, teman-teman sudah jelas tampilan di layar? Ya, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan terkait dengan LK 1.1 di siklus kedua ini. Jenis permasalahan yang pertama yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Permasalahan yang diidentifikasi yang pertama terkait dengan pedagogik ya, yaitu minat belajar siswa kelas 4 masih rendah. Adapun analisis identifikasi masalah, yang pertama siswa sering menguap, tatapan kosong, tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, siswa lebih tertarik untuk bermain dan mengobrol dengan temannya. Yang ketiga, siswa sering membuat alasan ya, seperti keluar ke toilet, membuang sampah, pensil patah dan sebagainya saat proses pembelajaran itu sendiri. Lalu analisis berikut yang keempat, yaitu siswa tidak memberikan respon atau tanggapan dan lebih memilih diam atau pasif ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, kurangnya kesadaran untuk membaca buku, mengerjakan tugas masih rendah, artinya harus diawasi atau didampingi secara intensif baru mereka mengerjakan tugas tersebut. Masalah yang diidentifikasi berikut yaitu literasi. Minat membaca sebagian besar ya siswa kelas 4 masih rendah. Yang pertama terkait dengan analisisnya, siswa kurang tertarik dengan bahan bacaan yang diberikan. Yang kedua, siswa sering mengobrol dengan teman saat melakukan kegiatan literasi di kelas. Yang ketiga, siswa hanya membuka sepintas buku yang dibaca. Jadi mungkin hanya lihat gambar saja. Yang keempat, siswa memanfaatkan waktu luang hanya untuk bermain dan bercanda. Yang kelima, masih minimnya siswa membaca di pojok baca, walaupun ada disediakan pojok baca. Jadi siswa masih minimnya siswa membaca di pojok baca. Yang keenam, siswa hanya menggunakan pojok baca sebagai tempat bermain. Lalu numerasi, kemampuan dasar matematis siswa kelas 4 masih rendah. Lalu analisisnya, yang pertama siswa belum bisa berhitung angka atau bilangan lebih besar. Yang kedua, siswa tidak bisa mengurutkan angka atau bilangan yang diberikan secara acak misalnya. Dan yang ketiga, siswa diam saat mengerjakan tugas karena tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, siswa belum memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep yang lebih besar. Yang kelima, siswa tidak mau mencoba dan berlatih sendiri. Lalu jenis masalah yang kedua yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Masalah yang diidentifikasi yaitu beberapa siswa sering mengabaikan pekerjaan rumah atau PR. Mungkin ada teman-teman lain tadi seperti saya juga. Lalu bagaimana menganalisisnya? Analisis identifikasi masalah yang pertama terkait dengan masalah yang diidentifikasi yaitu tugas ini.
Yang pertama, tidak ada kesepakatan yang mengikat antara guru dan siswa. Yang kedua, kurang perhatian orang tua terhadap siswa terkait apa saja yang sudah diajarkan di sekolah. Yang ketiga, kesibukan orang tua yang banyak sehingga menyebabkan anak-anak tidak diperhatikan di rumah. Lalu, analisis identifikasi masalah yang berikut, tidak adanya kesempatan siswa bertanya kepada orang tua karena mungkin masih terkait dengan kesibukan itu. Jadi jarang ada orang tua di rumah. Yang kelima, orang tua tidak mengerti akan tugas yang diberikan oleh guru terkait dengan PR itu. Jadi rata-rata di tempat saya karena kesibukan orang tua mencari penghasilan itu jauh daripada tempat tugas, biasanya pulang malam, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru terkait dengan PR ini, jadi jarang siswa itu menanyakan kepada orang tua. Kalaupun ada, jadi pemahaman orang tua juga terkait tugas ini kurang memahami, sehingga banyak tugas-tugas yang diabaikan oleh siswa. Yang keenam, orang tua menyerahkan secara penuh pendidikannya kepada guru. Ya, jadi terkait dengan jenis permasalahan ini, jadi anggapan orang tua biasanya, jadi mereka itu memberikan beban sepenuhnya kepada guru, sehingga proses pembelajaran berlangsung hanya di sekolah saja. Lalu jenis masalah yang ketiga, yaitu pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Penerapan model inovatif tidak selalu berjalan dengan optimal. Analisisnya yaitu pembelajaran hanya terjadi satu arah dari guru kepada siswa. Yang kedua, siswa lebih pasif, hanya menunggu arahan dari guru. Yang ketiga, guru belum mengemas materi pembelajaran dalam setiap fase model pembelajaran. Yang keempat, guru kurang memperhatikan pemilihan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter materi dan siswa. Lalu yang keempat, jenis masalah yaitu materi terkait literasi numerasi, yaitu advance, material, miskonsepsi, HOTS. Siswa kelas 4 sulit untuk menyelesaikan soal cerita matematika tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Adapun analisisnya yaitu yang pertama, siswa memberikan jawaban tidak tepat tentang soal cerita tersebut. Siswa sering kebingungan dan belum mengerti alur penyelesaiannya. Terus yang ketiga, siswa membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan soal cerita. Hasil belajar tentang soal cerita masih rendah. Lalu yang kedua, masih dalam soal HOTS tadi, masalah yang diidentifikasi yaitu siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal HOTS. Adapun analisis identifikasi masalah, yang pertama, siswa tidak memperoleh hasil yang ditargetkan. Yang kedua, siswa masih kebingungan dengan pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, siswa masih belum memiliki cara berpikir kritis. Yang keempat, memerlukan waktu relatif lama dalam mengerjakan soal HOTS. Yang perlu diketahui bahwa soal HOTS ini terkait dengan KKO, kata kerja operasional, yaitu C4, C5, dan C6. Yang kelima, jenis masalahnya yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis daring kurang bisa diterapkan. Kenapa? Karena analisisnya itu yang pertama, ya respon yang diberikan siswa sangat lambat. Siswa belum sepenuhnya memiliki HP di rumah. Jadi tidak semua siswa memiliki HP, begitu maksudnya. Yang ketiga, jaringan di tempat tinggal siswa masih sangat sulit karena memang kondisi kami rata-rata di NTT, Ibu Guru Pamong, Bapak dosen. Jadi jaringan ini masalah yang
sangat selalu menghantui kami sebagai pendidik ya. Yang keempat, siswa masih mengasumsikan bahwa HP hanyalah sarana untuk bermain. Jadi ketika kita tidak mengontrol atau orang tua tidak mengontrol, siswa ketika memegang HP tentu mereka hanya HP menggunakan sebagai alat untuk bermain saja, seperti main games begitu maksudnya. Lalu guru belum optimal memanfaatkan mediatik dalam proses pembelajaran. Analisisnya yang pertama, guru jarang menggunakan media TIK atau TIK. 2. Tampilan media yang digunakan guru masih sederhana. 3. Pembuatan media atau TIK hanya dari internet tanpa melakukan penyesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan LK 1.1. Oleh karena itu, bahwa kemarin saya sudah melakukan proses pembelajaran pada siklus yang pertama, di mana pada masalah dalam siklus pertama yang saya identifikasi, dan tentu saya sudah mencoba untuk menerapkan masalah yang saya hadapi dengan media metode pembelajaran yang saya susung. Alhamdulillah banyak siswa yang merespon dan hasil evaluasi belajar ini terkait dengan media atau metode yang saya ajarkan, siswa sudah dapat menghasilkan atau memahami dari hasil evaluasi saya itu. Jadi ada beberapa kendala dari proses pembelajaran atau PPL saya lakukan terkait dengan masalah mungkin di dalam kerja kelompok. Tentu di dalam pengerjaan atau tugas kelompok yang diberikan, saya memantau dan melihat bahwa ada sedikit kendala di mana ternyata kita melihat namanya kerja kelompok, tentu ada beberapa siswa yang pasif ya, tapi karena tugas itu diberikan secara kelompok, tentu nilai yang kita gunakan atau rubrik yang kita gunakan yaitu rubrik penilaian kelompok. Nah inilah menjadi catatan bagi saya ketika nanti dalam proses pembelajaran pada siklus yang kedua, saya bisa mengoptimalkan hal-hal terkait masalah yang saya hadapi temui dalam siklus pertama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang saya sampaikan di siklus 1.1 inilah terkait masalah umum yang terjadi yang saya dapati pada kelas saya di kelas 4. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, Ibu guru Pamon dan Bapak dosen. Ini saja yang dapat saya sampaikan terkait LK 1.1 ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saya moderator juga ya. Baik, mungkin Bapak Ibu masih dengarkan suara saya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung ambil bagian saja ya, karena saya juga sebagai moderator. Jadi saya langsung saja kepada Bapak Ibu guru hebat sebelum ke Ibu guru Pamon. Mungkin ada hal-hal tambahan yang perlu disampaikan kepada saya sehingga betul-betul saya sempurnakan apa yang menjadi permasalahan itu. Silakan. Jadi Ibu Amina yang resen pertama. Silakan Ibu Amina. Terima kasih Pak Ketua. Saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah bagus benar Pak, alhamdulillah. Cuma saya mengingatkan Pak, mungkin apa saya salah atau Pak Ketua yang salah, karena kita apa Pak? Kita kan guru bahasa Indonesia ya Pak. Misalnya kita dalam menulis nama orang itu pakai huruf besar, bukan. Terus nama kota. Ini coba nomor 5 Pak. Oh, nomor 5. Apa saya salah melihat Pak? Nomor 5. Yang nomor 5. Nah, ada yang pembelajaran berbasis daring kurang bisa ditetapkan. Nah, itu saya mau Indi kita jaga apa yang saya Bu Amina yang salah atau Pak yang ini D-nya itu Pak, D-nya aja itu. Oh iya. Oke Ibu. D-nya Pak Mufina. Itu aja Pak.
Ya, terima kasih Ibu Aminah. Terima kasih. Yang mungkin ada teman-teman lain yang ya, Ibu Hamdiah, silakan Ibu Hamdiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit Pak, Pak Ketua, Silakan. saya menanyakan masalah pembelajaran berbasis daring. Di situ kurang diterapkan yang poin 5 ya Pak ya. Ya. Menurut saya Pak, mohon maaf nih, karena sekarang kita sudah tidak COVID-19 kan, pembelajaran mungkin bertatap muka ya Pak ya. Ya, Bagaimana Pak solusinya Pak? Soalnya kita kan khusus di Tangerang ya, mungkin bukan di Tangerang aja ya Pak ya, sekarang sudah kita mau tidak menggunakan pembelajaran daring tapi dengan bertatap muka. Nah di sini Bapak mencantumkan, Pak Ketua mencantumkan pembelajaran berbasis daring. Maksudnya pas masa sekarang apa COVID ya Pak ya? Mohon maaf Pak, bertanya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya, jadi Ibu Hamdiah sangat berfokus ya, fokus sekali terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ya, memang yang pembelajaran berbasis daring itu kurang bisa diterapkan ya. Jadi ada kata kurang bisa diterapkan. Memang selama ini ada beberapa poin ya terkait dengan pembelajaran. Jadi di zaman sekarang dengan bantuan teknologi Ibu Hamdiah ya. Jadi selain daripada proses KBM yang dilakukan di tatap muka begitu maksudnya, tentu ada beberapa kita gunakan media ini sebagai proses pembelajaran yang saat sekarang ini. Jadi misalnya ada hari-hari yang memang tidak bisa kita lakukan tatap muka, tentu dengan media ini kita coba melakukan proses pembelajaran ini dengan menggunakan teknologi. Artinya apa? Artinya selain dari masalah yang misalnya sebelumnya kan masalah COVID, tapi kan kita sebagai pendidikan kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai media pembelajaran. Artinya bukan saja sebagai mata pelajaran yang kita lakukan di sekolah semata-mata melakukan tatap muka, tetapi ada hal-hal yang sifatnya mungkin berbeda dengan teman-teman lain ya. Karena kita di NTT ada banyak-banyak kegiatan yang memang harus kita mencoba untuk melakukan proses pembelajaran dengan teknologi. Namun di situ ada kata kurang bisa diterapkan. Jadi ada kurang bisa diterapkan karena analisisnya ya. Respon yang diberikan siswa sangat lambat. Siswa belum sepenuhnya memiliki HP. Jadi saya memuatkan sini, walaupun saya tidak melakukan, tapi saya coba memuat pembelajaran berbasis daring kurang bisa diterapkan. Jadi mungkin ada di kota-kota besar kan bisa menerapkan proses pembelajaran daring, walaupun sudah tidak ada lagi masalah yang mempengaruhi misalnya COVID. Tetapi saya bisa memuatkan saja karena ada alasannya, alasan sudah jelas di analisisnya itu. Mungkin maksudnya Ibu, apakah Pak Abdul dihilangkan saja, mungkin begitu ya, karena di situ juga saya tidak memakainya gitu. Ya, artinya saya bisa menjelaskan kronologis permasalahan kenapa saya tidak cocok dengan atau tidak menerapkan IT di sini dalam proses KBM secara daring, karena ada persoalan-persoalan yang di samping analisisnya itu, responnya belum sepenuhnya dengan HP, jaringan. Artinya kita sebagai guru begini, catatannya adalah kita sebagai guru tentu bukan saja semata-mata proses pembelajaran itu hanya tatap muka saja Ibu ya, tetapi kita harus belajar bagaimana kita menunjang, kita punya kemampuan ya sebagai pendidik menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini sebagai media pembelajaran, begitu maksudnya. Tidak membatasi adanya COVID begitu ini. Di kota-kota besar kan, di kota-kota cocok, tetapi saya tidak cocok begitu, artinya saya tidak hapus juga kan. Nah, begitu Ibu Hamdiah ya. Terima kasih Iya. atas penjelasannya Pak Ketua. Iya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Lalu mungkin teman-teman lain bisa menanggapi ya, atau men-share
pengalamannya atau mencocokkan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, Mohon maaf Pak untuk pertanyaan Ibu Hamdia. Saya cuma menambahkan aja ya Pak Ketua. silakan Ibu. Kalau berbasis dari itu bisa kita terapkan. Jadi misalnya kasih tugas melalui Google Form atau Classroom, kita bisa menggunakan itu. Pas kita ada kendala atau apapun, kita kasih siswa itu soal melalui Google Classroom atau Google Form, quizzes itu bisa untuk melakukan pembelajaran berbasis daring. Itu aja Pak Ketua. Ya, terima kasih ya. Jadi Ibu Kemaria coba menambahkan atau memperjelas ya bagaimana kita menggunakan IT ini ya dalam pembelajaran berbasis daring ya. Jadi teman-teman, Terima kasih ya, Bu Maria, terima kasih banyak. ya, Ya, sama-sama Bu. oke, terima kasih. Teman-teman lain mungkin ada tanggapan, masukan, sehingga suasana proses diskusinya ini hidup begitu. Saya senang Bapak Ibu itu ada masukan ya, kritik mungkin tidak apa-apa, luar biasa karena melatih bagaimana kita menganalisis ya suatu masalah. Kalau tidak ada, sudah hening semua ini, saya lihat ini. Kalau sudah hening ini pasti yang bisa mencairkan suasana pasti Ibu Dewi ini. Baik. Jadi begini, karena ini sore, khawatirnya ibu-ibu guru ini sudah fokus mau masak. Oh iya, termasuk Ibu Dewi juga ya. Termasuk Ibu Dewi juga. Jadi sudah tidak fokus di LK gitu ya. Terus saya memasak nih sore-sore buat makan malam gitu ya. Berarti Atau saya saya mau bantuin anak gitu ya. Saya juga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Iya. Silakan Ibu. Baik, jadi tadi sebenarnya masukan-masukan tuh banyak sekali ya dari awal kita sampai menjelang akhir ya Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mencatatnya begitu ya. Bisa jadi apa yang menjadi masukan itu juga sama begitu ya dengan masalah LK Bapak Ibu guru masing-masing. Saya meluruskan karena ini perdebatannya luar biasa. Kita yang namanya ini nih masyarakat Indonesia ya secara umum ya. Kalau mendengar kata daring itu kita terbayang-bayang itu adalah zaman COVID gitu ya. Padahal daring itu maksudnya adalah belajar dalam jaringan. Jadi memanfaatkan aplikasi yang menggunakan jaringan internet begitu ya. Saya tadi menangkapnya adalah ternyata kalau menggunakan quizzes ini agak susah nih di kelasnya Pak Abdullah. Dalam bayangan saya bukan membayangkan tentang COVID karena mendengar kata daring gitu ya. Itu kan sempit ya artinya. Kalau kita ketika mendengar daring lalu berpikir COVID gitu ya. Gitu saya mungkin tidak usah dihilangkan, hanya saja mungkin redaksinya mungkin bisa lebih diperjelas dalam artian pembelajaran berbasis aplikasi ya yang menggunakan jaringan begitu ya agak sulit diterapkan begitu karena memang itu analisisnya sudah bagus ya Pak ya 1, 2, 3, 4 cuman masalahnya saja yang diperjelas begitu ya seperti yang saya sudah sampaikan. Itu saja. Kemudian tadi di atas yang hot itu ya Pak ya mungkin diperjelas agar tidak terkesan salah kamar seperti Bu Nurani tadi ya. Konsep tentang penjumlahan dan pengurangan yang belum dalam begitu diterima oleh siswa sehingga siswa agak kesusahan ketika menemukan atau menyelesaikan soal cerita seperti itu ya. Oh iya. Jadi
jangan kalau matematika lah ini kan numerasi ini kelompoknya begitu ya. Tapi padahal titik tekannya adalah miskonsepsi tentang penjumlahan dan pengurangan gitu ya pada anak. Biasanya itu juga terjadi kalau misalnya contohnya nih gampangnya, kalau anak-anak yang belum megang banget atau belum menguasai terkait dengan konsep penjumlahan, pengurangan, itu dia akan kesusahan juga untuk masuk ke konsep perkalian dan pembagian. Makanya sehingga akan timbullah masalah ketika memang siswa itu belum dalam ya, belum menguasai tentang konsep pengurangan. Seperti pada perkalian itu adalah konsep penjumlahan berulang. Ketika konsep penjumlahannya masih ada miskonsepsi, sehingga itu akan menimbulkan juga pada kemampuannya dia dalam perkalian. Itu saling berkaitan. Jadi mungkin tidak usah ada kata matematika di situ, tapi secara umum ya, begitu ya, biar tidak kesannya salah kamar, begitu ya Pak Abdullah ya. Siap Ibu. Mungkin itu saja ya sedikit dari saya, karena yang lainnya sudah bagus, sudah tinggal unggah nih gitu ya, setelah ditambahkan gitu ya. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Kita dengarkan penguatan dari Bapak dosen sebelum kita akhiri Vikon sesi sore ini. Mudah-mudahan untuk next atau untuk besok Vikonnya jangan terlalu sore gitu ya. Siap. Agar bisa fokus nih ibu-ibu yang mau masak. Bu Aminah ini kayaknya masih di sekolah malah hari ini. Ya Bu Aminah, nah kan Nggak pulang. Ya, jadi ya nanti kita coba diskusi bersama terkait dengan waktu yang tepat dan pas begitu ya. Iya. Nanti masih bungkus saja Bu Aminah, nggak usah masak. Karena sudah ada kesepakatan relasi ini antara bapak dan ibu ini. Iya. Oke, baik, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik. Dipersilakan Pak dosen dulu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas arahan dan masukan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kepada teman-teman juga, luar biasa sudah bisa memahami dan berfokus ya untuk terkait dengan tugas teman-teman lain tadi yang presentasi. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, mungkin sebaiknya kita dengarkan mungkin ada penyampaian dari Bapak dosen. Sekiranya ada hal-hal yang sangat mendukung kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Bapak dosen. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Sangat terdengar. Terdengar. Dengar dosen. Jadi sebelum Pak Ketua menyampaikan materi tugas ini tadi, kalau nggak salah Pak Mina belum juga sudah ada. Yang pertama, saya mencoba meluruskan beberapa hal terkait dengan bahasa Inggris pertama. Namun tentu kita bisa meluruskan itu ketika menyampaikan seperti ini. Jadi ketika presentasi disampaikan bahwa konten atau substansi dari yang dimaksud itu bukan pada konteks literasi, tetapi lebih kepada bagian lain. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi untuk penekanan pada kalimat tertentu supaya tidak ambigu ketika nanti teman-teman yang lain. Kemudian terkait dengan beberapa hal, ada analisis. Tadi juga sudah disampaikan. Jadi yang namanya analisis itu harus dipertajam. Analisis itu berbeda dengan hanya menguraikan satu kalimat tanpa untuk mencari tahu ketika menyampaikan terkait dengan satu persoalan tertentu. Jadi misalnya disampaikan Pak Ketua ini satu masalah itu
analisisnya cukup banyak. Cuman penemaran nanti dicek kembali karena ini teknis kali. Ada mulai dari 1, ada mulai dari 2, 3, 4. Teknis saja. Nah, dicek kembali Bapak Ibu ya terkait dengan analisis. Sebenarnya ini kan sederhana loh, cuma mungkin menurut saya Bapak Ibu takut salah. Ya, mungkin takut salah bisa. Misalnya pada materi terkait literasi, inovasi, advent, material, persepsi, hot. Misalnya tadi terkait dengan hot, itu kan banyak sekali yang harus Bapak Ibu sampai ke analisis. Ya, hot ini bisa saja konteks pada gurunya, bisa saja konteks pada siswa. Artinya, ketika Bapak Ibu guru membelajarkan sesuatu, apakah di dalam perangkat atau MPP kita itu sudah nampak hot belum? Nah, ketika Bapak Ibu meminta siswa mengerjakan soal-soal seperti itu, yang sifatnya hot, mungkin mereka masih kebingungan bisa jadi, karena ketika kita melakukan pelajaran juga tidak menampakkan. Nah, pengamatan dalam setiap kegiatan pelajaran itu tulis saja menjadi hal penting untuk analisisnya. Ya, jadi kayak tadi siapa ya? Bahasa saya agak miskin sekali kalimat yang disampaikan dalam analisisnya. Ini perlu ditambahkan, ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu bebas saja berekspresi dulu, tulis saja 1, 2, 3. Tentu jangan sekedar menulis, dicek kesesuaian dengan masalah yang muncul. Jadi masalah yang muncul ini lagi-lagi saya sampaikan. Kalau masalah itu yang muncul di tempat kita, saya rasa tidak sulit kita membuat LK ini Bapak Ibu. Makanya dari awal saya tekankan berkali-kali, buat masalah itu sesuai di tempat kita itu. Bukan masalah itu sesuai dengan apa yang ada di contoh, bukan. Tapi sesuai di tempat yang kita hadapi. Kenapa ditekankan itu? Maka kita akan mudah memahami, ya, mudah menganalisis karena itu yang kita alami. Nah, kemudian nanti kan untuk mencari satu solusi, kita kan diminta mencari literatur, bertanya ahli. Nah, itu sebagai satu gambaran bahwa menyelesaikan satu persoalan ada referensi tertentu, ya, ada informasi tertentu dari orang lain bahwa kalau ada masalah begini, ini caranya. Jadi, tolong Bapak Ibu guru, apa yang menjadi persoalan yang muncul di depan Bapak Ibu mengenai. Ya tentu kita tidak perlu ikuti, misalnya Pak Ketua masalah seperti ini, Bapak Ibu lain ikuti, tidak perlu. Buat sesuai yang menjadi masalah kita di depan Bapak Ibu. Ya walaupun nanti saya lihat biasanya ada nyerempet-nyerempet kalimat hampir sama, ya okekan saja dulu, tetapi usahakanlah punya kreasi sendiri, ya. Lebih kita berbicara tentang kreasi, jadi itu Bapak Ibu harus kaya tentang kalimat-kalimat untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan analisis. Jadi Bapak Ibu, karena di kegiatan pertama ini kan cukup banyak, ada 30-an lebih ya, tentu tidak memungkinkan untuk semua presentasi. Walaupun kita punya 2 hari, hari ini saja hanya berapa, tambah besok ini hanya berapa orang. Jadi saya berharap teman-teman yang mungkin belum pernah presentasi Pak Ketua atau jarang presentasi, berharap sekali saya dan guru-guru untuk tampil supaya kita itu tidak ingin diam-diam tiba-tiba nanti diputuskan ya iya kalau benar, kalau salah kan masalah. Itulah pentingnya untuk menampilkan di depan teman-teman lain. Walaupun memang konsep pola kita
ketika teman-teman Bapak Ibu guru mempresentasikan itu sebagai bentuk pembelajaran yang baik. Ya, ketika ada kesamaan persoalan yang muncul diperbaiki, yang Bapak Ibu yang tidak presentasi juga memperbaiki persoalan itu. Namun kadang-kadang ada juga yang Bapak Ibu guru berpikir ya sudah saya buat seperti ini, tidak presentasi. Jadi kita berharap Bapak Ibu itu menyampaikan ya di depan teman-teman. Mungkin nanti Pak Ketua untuk besok kira-kira bisa nggak teman-teman yang mungkin belum pernah atau jarang ya menyampaikan tugasnya, presentasinya, mungkin besok bisa muncul ya. Nah, nanti saya tidak tahu coba, karena sebenarnya ada penilaian partisipasi pada kegiatan ini Bapak Ibu, bagaimana keaktifan kita ya. Jadi untuk keaktifan kita, bagaimana Bapak Ibu memberikan komentar ya, bertanya, berinteraksi dalam setiap diskusi di kegiatan ini, itu sebagai nilai poin penting kami, saya dan Ibu. Jadi Bapak Ibu mau menyampaikan tugasnya, mempresentasi tugasnya, berbagi dengan teman-teman, itu luar biasa. Maka dari itu mudah-mudahan besok di antara teman-teman yang jarang presentasi atau mungkin belum pernah di kelas bersama-sama begini, bisa nanti menyampaikan. Kalau kelas kecil kan dipastikan sudah itu ya, tapi pas di kelas yang banyak seperti ini, mudah nanti bisa menyampaikan tugas. Gitu Pak Ketua. Siap. Iya Pak. Iya Pak, Bapak. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Baik. Ya, mungkin sedikit Bapak Ya, dosen. silakan Pak. Terima kasih atas arahannya. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi terkait dengan mungkin karena di kelas besar ya 30 orang ini, Bapak dosen mungkin kepingin ya mendengarkan mungkin teman-teman yang mungkin pada saat Bapak dosen bersama-sama dengan kita di kelompok besar, mungkin ada beberapa teman yang mungkin tidak sempat ya Bapak dosen mendengarkan presentasi teman-teman lain, dan insya Allah mungkin besok saya akan mengakomodir teman-teman itu. Tentu saya merasa dan menganggap bahwa yang teman-teman ini sudah siap sebenarnya untuk dapat mempresentasikan terkait dengan LK 1.1 ini. Tetapi saya rasa mungkin ada beberapa teman yang mungkin kurang pas dengan Bapak dosen di kelompok besar, yang mungkin tidak mendapati teman-teman lain yang dapat mempresentasikan. Nah, sehingga pada kesempatan besok saya akan bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman tersebut. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak dosen. Terima kasih. Halo, Ya Pak Yadi, bagaimana Pak Yadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada pesan dari saya besok untuk semoga menghemat untuk tanggapan. Langsung saja kita serahkan kepada Ibu Guru Pamong Pamong. atau Pak dosen untuk kita mempersingkat waktu. Mungkin itu saja usulan dari saya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yadi. Jadi usul Pak Yadi, mengingat waktu ini terbatas ya dengan jumlah peserta mahasiswa yang banyak dan memakan waktu presentasi, kalau bisa langsung saja ya di Bapak dosen ataupun di Ibu Guru Pamong ya untuk menanggapi, begitu Bapak. Iya, benar. Oke, ya. Lagi-lagi nanti kembali ke Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong untuk memberikan tanggapan itu Pak Yadi ya.
Jadi baik, terima kasih. Silakan Bapak dosen. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi saya sudah sampaikan. Jadi terkait dengan kegiatan kita kan bukan hanya saya dan Dwi, Bapak Ibu juga harus aktif. Nah itu kita minta 1, 2, 3 menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan teman-teman. Itu Pak Yadi ya. Jadi kalau ketika menyampaikan yang lain juga harusnya aktif gitu. Menurut saya kayak tadi itu bagus Pak. Ya. Ada yang mengoreksi karena kita masing-masing melihat poin-poin ini ada saja yang terlewatkan. Ya. Kita berharap Pak Yadi sering memberikan komentar ke teman-teman ini ketika presentasi. Ya. Mungkin menurut Pak Yadi ada yang kurang disampaikan saja. Jadi kita berharap Bapak Ibu itu aktif gitu. Keaktifan itu yang penting juga. Tadi kan sudah sampaikan. Ada penilaian keaktifan terhadap Bapak Ibu. Jadi ini kan tidak semua mengaktifkan kamera, kemudian tidak semua yang bicara, lebih tidak semua nanti bisa presentasi. Kalau kita atur berdasarkan jam, bisa saja cuma itu hanya berapa menit. Sehingga seringkali kita mengambil pola teman-teman yang presentasi itu menjadi trigger yang lain bisa melihat, dia bisa mengikuti mana yang salah, bisa diperbaiki. Gitu Pak Guru ya. Jadi kalau presentasi kemudian saya dan Guru Dwi, sepertinya kita tidak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berbicara. Diberikan kesempatan aja susah bicara gitu. Kepala Hadi. Apalagi tidak diberikan kesempatan. Apalagi Bapak Ibu harus bisa melakukan ide ya, gagasan, poin-poin penting terkait dengan Mantap yang itu nanti akan Bapak Ibu perlu kerjakan dalam step kegiatan ini. Jadi kami rasa pola ini sudah tidak masalah. Mungkin nanti perlu diperpendek model presentasinya bisa, ya, untuk meningkatkan terkait dengan kegiatan kita. Misalnya siapa presentasi poin-poin penting, tapi jangan kemudian share screen-nya terus dihilangkan, biarkan saja dia teman-teman untuk mengecek. Kayak tadi itu kan luar biasa teman-teman itu pada bagian-bagian tertentu. Itu saya suka Bapak Ibu melihat bagian-bagian tertentu sampai pada salah menulis kata, tidak urut besar itu kan bagus gitu. Lebih-lebih nanti pada substansi. Kalau menurut saya kayaknya kurang pas kalau ini menjadi bagian analisis. Nah, sementara yang punya ini memang ini yang terjadi di tempat saya, kan bisa jadi diskusi. Begitu kan bagus itu. Ya. Oke, jadi silakan nanti Bapak Ibu salah satu pola kita presentasinya agak dipendek sehingga teman-teman yang lain bisa menyampaikan. Gitu ya. Ya intinya besok saya berharap yang tadi itu Pak Ketua ya, kira-kira nanti siapa yang mungkin jarang bicara, jarang berpendapat, mungkin dalam setiap presentasi itu, Ibu Pak nanti teman-teman yang siapa lagi? maju. Berikan kesempatan kepada jangan yang itu saja ya, mungkin itu maksud saya. Ya, misalnya ya Pak Ketua, yang lain juga harus diberikan kesempatan. Bu Margaret, besok Pak Yadi belum ya Pak Yadi? Belum Pak itu, besok Pak Yadi, besok Pak Yadi. Besok pertama Pak Yadi. Ya, cocok. Berarti mantunya izin besok Pak?
Nanti saya sudah ada catatan, nanti besok saya sampaikan Pak yang presentasi. Bagus. Ya, mungkin besok Pak Yadi siap. Silakan. Supaya yang lain juga siap. Bu Margaret ini kan juga siap tuh. Dia Pak Duku. nanti malam. Ya, Bapak Ibu yang lain tidak ada apa? Saya pinginnya itu Bapak Ibu. Jadi tidak apa? Tidak itu saja. Yang lain juga harus aktif. Abdul terus. Pak Matius, ya Pak Matius ya. Ya, Pak Matius itu tidak sabar mau presentasi seperti ini. Terlihat dari raut wajahnya toh. Harusnya Pak Matius siap kok. Atau Pak Matius pertama, Pak Yadi berikutnya. dia mintain Pak dosen. Dia sudah minta Oke, yang ada lama. jadi itu Bapak Ibu. Yang penting buat saya itu jangan takut salah, ya. Kita ini kan sedang belajar ini, tidak. Iya, Bapak tahu. Ibu menyampaikan, wah saya paling bagus, tidak. Ini belajar, kita sama-sama, teman-teman ini sedang belajar. Itulah pentingnya saya sampaikan, kalau ada yang mengkoreksi, bagus. Kita koreksi dari orang. Nah, hasil-hasil semacam ini kan seperti tadi sampai ke pembelajaran inovatif dan IT. Tentu bukan hanya sekedar di ranah diskusi Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mendapat sertifikasi guru profesional, itu diterapkan. Saya harus menggunakan metode tertentu sekarang, ya, karena saya sudah dapat sertifikasi. Saya harus menggunakan media berbasis misalnya komputer, ya, atau IT. Misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian ketika Bapak masuk keluar nanti sama itu ya. Atau menarik dapat sertifikasi guru. Ya, harus berubah ketika nanti dapat tidak guru. Jika Bapak Ibu sudah dapat sertifikasi itu, ya, sertifikat profesional di sekolah itu sebagai contoh antara teman-teman yang lain bahwa saya sudah dapat ini dan saya harus pola pembelajaran saya berubah, ya, jadi metode yang dipakai juga akan bervariasi, media saya pakai apa kan. Nah, itu luar biasa, ya. Oke, dan saya yakin Bapak Ibu bisa. Tidak ada yang tidak bisa asalkan kita punya kemampuan, ya. Oke. Jadi saya dengar tadi ngomong-ngomong mau masak, katanya dulu. Bapak-bapak terus mau ngapain? Masak. Ya. Bapak ngapain itu? Mau makan masakan Pak. Ya, ini masak. Ya, Bu ini siap. Ya, terima kasih Pak. Mau bertanya sebentar Pak. Berarti besok kita masih pembahasan di LK 1.1 ya Pak? Iya. 2 hari kegiatan. Soalnya tadi saya setiap masuk disalib Bu Nurani, masuk lagi disalib Pak Abdullah. Tadi udah bisa masuk. Makanya saya bilang coba diurutkan nama. Makan saya ini. Maka saya sudah biar di grup daftar nama gitu. Harus gerakan cepat, Bu. Harus gerakan cepat. Nanti nanti Pak Guru di list besok siapa pertama kedua siapa. Ya, nanti saya sampaikan besok. Mungkin harapan Bapak dosen itu saya sudah akomodir nama-nama itu. Infokan lewat Oke, itu saja dulu Bapak Ibu untuk hari ini ya. Semangat. Semangat Pak. Oke, harus masukan-masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru tetap ini ya. Jadi lagi untuk menyemangati Bapak Ibu guru, saya dan guru-guru ini kan mendampingi Bapak Ibu terkait dengan hal-hal hubungan dengan
situasi di lapangan sekolah itu pendidik sangat memahami dan beliau akan selalu mendampingi Bapak Ibu. Ya, dan kita melihat motivasi Bapak Ibu ini luar biasa. Lebih-lebih teman yang di timur, yang susah sinyal, yang lari itu, misalkan jangan patah semangat. Ya, masalah diskusikan. Yakin teman-teman yang lain ini mau berbagi. Ya. Baik, kita cukupkan Pak Ketua. Siap. Hari ini Ya. kami dan Bu Dwi sangat terima kasih Ya. atas diskusi kita yang biasa Masih masukan bentar, jam pagi. itu. Tentu harapan kami ini nanti bisa lulus semua. Itu harapan kami. Amin. Ya, Amin. selamat berdoa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kita ikhtiarkan ini, sedang ikhtiarkan kita ini sama-sama. Kita sedang berusaha. Ya, Pak, amin. Allah, amin. Yang hilang Dan saya dulu. Yan, Pak. Kemarin yang kelas H 100% ya Pak ya, Iya alhamdulillah. betul Bu Dwi. Luar Grupnya biasa. Bu Pak Multaza, Bu Marisa itu 100% Iya. Pak. Dia langsung WA kita. Mudah-mudahan grup ini juga begitu. Kelas ini. Mudah-mudahan nanti di kelas ini Bu Dwi. Kelas Ya, ini. amin. Harus itu yakin saya Pak Bu. Iya, iya. Amin, amin. 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 Maju bersama, sukses bersama. Iya tadi mau angkat tangan ya. Bang Dias. Tes. Apa yang tadi yang Pak Ketua izin bertanya, Pak Ketua. Oh, Pak Ketua bukan Bapak dosen. Untuk besok kita mulai ikon jam berapa ya, Pak Ketua? Oh iya, nanti tinggal dikoordinasi oleh langsung saja di Bapak dosen karena waktunya kan ditentukan oleh Bapak dosen. ya Bu Alhamdulillah ya. Untuk besok nanti saya komunikasikan dulu bersama Bu Dwi ya. Nanti di WA dulu akan disampaikan. Iya. Ya. Terima kasih, Pak dosen. Terima kasih. Ibu Ernest tadi ya, Bu Ernest. Bukan Bu Guru, Bu Ernest. Jadi ya. Bu Ernest saya jadi bertanya tadi. Ya. Oke. Saya ingin Pak Ketua. Pokoknya dulu Pak Ketua. Screenshot. Siap. Senyum. Senyum Pak Ketua, Pak Gadi, Pak Irti, Pak Asmodi. Ayo Pak Guru tidak senyum kan? Bu Yuliana senyumnya. Siap Pak Guru? Sudah? Siap. Siap. Sudah? Siapa yang foto ini Pak Ketua atau siapa ini? Saya. Bapak dosen. Bapak dosen. Bapak dosen. Salah. Oke, sebentar. Saya tuh waktu 20 ya. Iya. Oke, 3 aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Ketua, Bapak dosen. Pak dosen. Ya, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin
sebelum Aminah pulang ses- Bu Aminah. oh, iya. Ya, Langsung pulang ya Bapak Ibu guru, sampai ketemu besok. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu. Terima kasih. Ya Bu. Oke, teman-teman sebelum Pak Ketua, Pak Ya. Ketua, Pak Ketua. jangan keluar dulu di grup, saya ada mau sampaikan sedikit teman-teman. Ya. Halo. Tapi Pak Ketua kalau mau menyampaikan tolong mikrofon teman ya dimatikan. Oke, siap. Jadi Ibu Mursana mau dinonaktifkan dulu, teman-teman lain Ibu Angelina. Ya, nanti baru bertanya. Saya kasih kesempatan sebentar. Saya ingin menyampaikan sedikit ya terkait persiapan kita besok. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Ibu-ibu, bapak-ibu guru hebat sudah dengar sekali apa yang disampaikan oleh bapak dosen tadi. Jadi harapannya jangan kita merasa sempurna dulu baru kita dapat mempresentasikan. Namun apa yang menjadi hal terkait dengan persoalan di sekolah yang sudah ibu bapak ibu sudah susun, langsung presentasikan saja. Karena rubrik penilaian bapak ibu, karena bapak ibu aktif dalam memberikan tanggapan, dapat mempresentasikan, itu ada nilai tersendiri bapak ibu. Mau salah mau benar mau apa, yang penting ya ibu dapat mempresentasikan, itu nilai tersendiri. Jadi harapan juga besok kepada teman-teman, mungkin bapak dosen dan ibu guru Pamon tidak mendapati ya bapak ibu yang mungkin pada saat mau mempresentasikan tidak bersama-sama dengan dosen ini, mungkin di waktu di kelompok kecil ya, di 10 orang itu ya. Jadi harapan saya besok mungkin yang saya sampaikan di grup sebentar untuk mengambil bagian ya, untuk dapat mempresentasikan di awal ya, tidak tahu lagi besok mau pagi atau sore, yang penting di awal untuk hari besok. Ini ada nama-nama yang saya sudah persiapkan. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah siap ya, sudah siap mempresentasikan lebih ya. Terlebih tadi sudah nama yang sudah disebutkan ya, Pak Matius, ya Ibu Yohana. Kalau Pak Yadi ini sering mungkin ya, tapi Ya, sering. sudah disebutkan ya. Jadi urutan ketiga besok Pak Yadi ya. Oke ya. Jadi yang besok yang pertama itu Pak Matius, Ibu Yohana, Pak Yadi. Karena memang ada penilaian tersendiri. Walaupun Bapak Matius, Ibu Yohana dan teman-teman lain sudah mempresentasikan di kelompok kecil, namun tidak didapati di kelompok besar bahwa Bapak Ibu itu mempresentasikan begitu. Jadi besok coba untuk mempresentasikan. Jadi siap-siap saja besok untuk awal itu Pak Matius, Pak Ibu Yohana ya, dan teman-teman lain siap semua sudah. Jadi baik, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan. Ibu Lamsia, silakan Ibu Lamsia. Saya besok ikut presentasi Pak. Siap. Nah, Nomor 4 di belakang Pak Yadi. oke, siap. Jadi saya tulis Pak Yadi, nanti tulis list ya, Pak Yadi ya. Tulis list nama ya. Nomor 5 Pak Henry. Tadi sudah berapa orang tadi? Sudah berapa orang tadi? 5 ya? 3, Ya, 5. 5. 5. Iya, 5. Nomor 5 Pak Henry. Besok. Ya, untuk besok. Ya, baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Hamdia, ada yang mau ditanyakan? Saya besok siap Pak, Pak Ketua. Oke, siap. Saya rasa siap semua ya. Siap Kalau semua. saya kapan saja, soalnya Iya. sudah disalip-salip terus tadi. Sekolah juga Pak. Oke. Padula, Ya, Ibu. Padula. Ini kurang cekatan. Ini nomor 1. Iya, setiap tadi masuk disalip pun udah ini. Masuk lagi disalip rapi lah. Mentang-mentang orang tua disalip terus. Bagaimana Pak Juku? Halo, Pak Juku bagaimana? Ya, siap Pak. Oke, siap. Ibu Eni ya besok juga ya. Jadi saya
Yang penting tiga nama yang saya sebutkan tadi itu ambil bagian awal ya, bagian awal dulu. Sedangkan lain saya rasa sudah siap semua, tinggal sisanya siap semua. Mungkin ada hal lain terkait dengan persiapan besok? Mungkin ada hal lain? Mungkin itu aja Pak, soalnya izin mau sholat belum sholat ini Iya, iya. Oke, siap Ibu nih. Ingat mikrofonnya besok. Iya. Iya, iya. Penjelasan dari Pak dosen ketua, mungkin semua juga. Pak Ketua mohon izin besok informasi jangan mendadak Pak Ketua ya. Iya. Tinggal kita sebentar saya coba konfirmasi dengan Pak Dahar ya selaku admin ya. Mohon maaf Pak Ketua, bagaimana kalau lupa absennya? Tidak masalah Ibu, tidak masalah. Absennya lupa, tidak masalah. Kalau sebentar cek kembali. Soalnya kita kan sudah terekam dengan sistem, Bu. Kita sudah terekam dengan sistem. Pak Ketua, Ya. untuk moderatornya besok Pak Hendrik kan? Kasih penyanyi saja. Kalau kita Pak sudah tua ini otak sudah ini. Berapa? Makanya ibu tadi sudah muat di hotel itu nomor 6. Mungkin mereka takut ada bilang betul tuh yang lebih umur. Tadi Ibu siapa? Ibu Eris ya yang Yang sudah mengatakan muat tadi. yang sudah tua tadi ya, Ibu Eris ya. Kalau kita sudah tua Pak, lepas yang muda-muda dorang yang guru penggerak. Nyamuk di sini diam aja nih. Tapi Pak Henry, kalau yang masih muda itu kan banyak kesempatan. Iya kan kita sudah tua dan payah ibu. Iya. Kita tidak bisa tampil lagi macam moderator. Lepas ibu Pak dorang masih muda-muda itu. Kita harus mendengar, hanya mendengar saja kita. Umur tidak mendukung, yang penting tetap ya makanya saya langsung sebut Ibu Hamdia tadi. Tadi itu Pak masalah umur malu saya paling tua. Umur dong. Gak apa-apa, Umur yang tua itu makanya masih segar. Ya masih segar pegun. Umur boleh tua, tapi muka masih umur ya 30-an lah. Iya ya. Soalnya Ibu Hamdia ini perawatan terus masuk salon terus makanya muda ini. Aduh, yang bener nih Pak Ketua. Mungkin dia pakai filter, apa namanya pemutih. Bukan begitu Kak Maria. Jangan begitu. Masalahnya giginya Ibu Hamdia ini masih utuh jadi kita anggap saja masih awet muda begitu. Amin. Anaknya yang muda. Jadi tidak ada persoalan lain lagi yang harus ditanyakan. Pak Ketua saya bertanya Pak, ya lupa saya tuh. Iya. Ada lagi satu lagi. Itu yang batas unggah kapan ya Pak ya? Ini. Untuk LK1.1 lupa saya mau tanya. Oke, nanti setelah besok selesai kita kan sudah deal nih. Nah kalau tadi kan teman-teman yang sudah tampil, yang berpresentasikan langsung bisa diunggah. Mohon Ibu Mursana dinonaktifkan dulu Ibu Pak Yadi juga dulu. Oke, makasih. Baik, terkait dengan unggahan LK1.1, mungkin teman-teman tadi teman-teman yang sudah presentasi mungkin ada hal-hal atau catatan-catatan yang disampaikan Ibu Guru Pamong maupun Bapak dosen bisa diperbaiki dan bisa diunggah. Dan teman-teman yang belum presentasi jangan unggah dulu. Ya, jangan unggah dulu. Soalnya belum ada catatan begitu maksudnya. Dan batasan unggahannya masih besok ini, masih sampai jam 12 gitu. Lalu yang kedua,
Coba nanti persoalan LK1T1 ini muat di kolaborasi Bapak Ibu, sehingga warna hijau juga di kolaborasi itu. Karena ada di kolaborasi itu. Masalah-masalah terkait ini. Ya bisa. Lalu yang kedua terkait yang tiga terkait dengan absen, tadi ada pertanyaan teman. Saya lupa absen Pak misalnya. Tidak menjadi masalah ya, jangan kita pikirkan absen. Jadi kita pikirkan substansi terkait dengan LK1T1, sedangkan absen itu kan bisa juga otomatis Ibu, Bapak Ibu kan sudah terbaca dengan sistem ini. Nah, artinya itu kan tidak ada kesengajaan Bapak Ibu yang tidak absen ya. Jangan kepikiran begitu. Mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan persiapan besok. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa keluar dari ruang Zoom. Pak Bunyamin. Silakan Pak Bunyamin. Oke, mohon maaf Pak Ketua. Siap. Baru masuk ini. Tadi Mas standby. Oh. Jadi tadi ada kerjaan lain. Ini Iya. kan hari pertama sekolah, jadi ada kesibukan. Iya. Jadi makanya kurang komunikasi tadi. Sekadar usul barangkali kalaupun ditanggapi teman-teman ataupun Pak Hasan, kira-kira kita ikut besok itu jam 10-an. Oke. Sebab kalau jam 10 WITA, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kita pagi-pagi sudah sampai di sekolah dulu. Dengan sampai kayak pagi tadi jam 7 saya sudah mulai. Jadi ke sekolah belum sempat. Ya sementara kepala sekolah ya nelpon ya. Jadi belum datang, ini lah hampir jam berapa. Lalu saya dikonnya kan jam 8 WITA. Bagian Barat jam 7. Tapi saya saya mandi langsung diskon. Sekadar itu Pak, Pak. Siap, terima kasih. Baik. Sebulan lah. Ya, baik Pak Bunyamin. Terkait dengan penentuan jadwal ini hak mutlak Bapak dosen ya. Jadi kita Benar. karena kita zona apa ini langsung dari Bapak dosen, dan memang Bapak admin kan juga hanya mengkoordinasikan kesiapan jam berapa di Bapak dosen, sehingga Pak admin terkesan mungkin kita langsung mendadak kan. Memang sebelumnya kan sudah diinformasikan tanggal 2 itu sudah Vicon. Nah oleh karena itu Bapak Bunyamin, karena kita masing-masing sekolah ini kan tergantung pimpinan juga ya. Jadi ada pimpinan yang mengerti dengan kondisi, ada juga yang tidak. Tapi dengan bagaimana kita sebagai pendidik coba memberikan komunikasi yang baik saja ya terkait dengan tugas-tugas kita yang ini sudah mepet ya di siklus terakhir ini, di siklus 2 ya. Jadi uji komprehensifnya tidak ada lagi di siklus 2. Langsung di PPL saja. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan kita lolos semua ya. Jadi kita juga mendengarkan kabar gembira kepada teman-teman ya di gelombang yang kedua itu banyak yang lolos 100%. Artinya apa? Kita coba memfokuskan dulu ya perhatian kita kepada tugas yang sedang berlangsung ini. Jadi mudah-mudahan yang 1 bulan inilah kita bersama-sama dengan dosen. Jadi kalau sudah 1 bulan masuk di bulan kedua itu sudah selesai, kita ujian sudah. Nah, coba kita fokuskan bersama-sama. Jadi apa yang menjadi kendala, coba untuk berbagi di grup ya. Nanti keluhan Bapak Ibu juga akan terbaca oleh Bapak dosen, Ibu Guru Pamong ya, terlebih Bapak Adhar ya selaku admin di kita ini. Mungkin itu Pak Bunyamin ya. Oke, siap. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Aman. Aman ya Pak. Kalau Ibu Amina ini sudah relasinya sudah bagus dengan Bapak di rumah ya, sehingga masih di sekolah saya lihat ini. Aman. Saya juga masih di sekolah. Nah iya, jadi komunikasi. Itu baju masih baju dinas ini. Iya, sama dengan Pak Bunyamin. Amina Mas Gabriel. sama Pak Benyamin udah tidur di sekolah aja. Udah tidur aja. Ini melampaui
Melampaui guru profesional ini. Saya izin keluar. Silakan Pak Yadi. Jauh ya ini Pak Ketua, minta izin keluar. Siap. Lagi itu Pak Ketua. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Dia. Ya, Ibu Angelina. Ibu Eris. Mana Ibu Eris? Masih aktif mikrofon. Pak Juku ya, Pak Juku Hadi di mana Pak? Ini di belakang rumah sakit umum, Pak. Wih, tetangga kita nih Pak. Tetangga kita, Pak, pernah ketemu di WJ lu kayaknya, di satu gugus dengan ibu kayaknya. Oh, Ibu ngajar di mana? Di Ula, SD Ula. Iya. Bekasi kemarin Pak. Oh, iya. Mantap. Di kayaknya pernah ketemu, Pak Ketua. Pasti sudah saya tidak asing lagi lihat mukanya Pak Hadi ini. Iya. Saya di belakang SD Mama pun nih Pak. Iya. Iya. Oh, Ibu siapa Pak? Kalau Dina. Ibu Dina. Nah, ini Ibu Orpa ini kan sudah dari Bejilu memang. Nanti kita tanya. Iya. Ibu Margareta Pagundo, aman Ibu? Ya, mikrofonnya. Mikrofon. Ya aman, nanti kalau itu baru apa timbang. Oke. Ada yang kurang. Ya, kurang jelas diinformasikannya lewat WA. Jadi kalau saya tidak sempat membaca, teman-teman lain juga bisa kasih komentar. Oh, di belakang Pak Juku, di belakang sakit ya? Iya. Mudah-mudahan kita lolos semua ini. Ya. Oke, begitu saja ya Ibu Lamsia. Ya. Oke, Pak keluar. Ibu Maria, mana Ibu Maria? Kiri Pak keluar. Ibu Maria, woi luar biasa ini, masih setia di bawah pohon Ibu Maria. Iya Bapak. Mantap. Saya dari tadi kita menunggu giliran saja ini. Tidak apa-apa, aman saja besok. Saya besok mengutamakan Pak Matius, Ibu Yohana, dan Pak Yadi ya. Karena nama itu sering disebut oleh Bapak dosen. Mungkin pada saat mereka presentasi itu mungkin di kelompok kecil ya. Jadi Bapak dosen belum sempat mendengarkan mereka punya presentasi atau menyampaikan sesuatu. Jadi Bapak dosen menganggap mungkin kurang aktif, sehingga mereka ini lebih ditekankan untuk dapat mempresentasikan di ruang Zoom ya dengan jumlah 30 mahasiswa ini. Jadi tetap nanti besok saya atur dengan teman-teman lain ya. Yang penting yang utama itu 3 orang itu. Ya. Iya Bapak. Saya dengan Ibu Ernesta Bapak. Pasti sudah berdua setia selalu itu. Dari laptopnya Ibu Maria ini karena saya punya HP jaringan tidak ini. Tidak apa-apa. Aman Ibu. Yang penting selalu pantau di grup ya, informasi terbaru apa, sehingga Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi begitu. Iya Bapak. Oke, begitu saja ya Ibu Maria. Iya Bapak. Ibu Margareta ya. Iya. Oke. Terima kasih, saya keluar dari ruang Zoom ya. Iya Bapak, selamat sore. Iya, selamat sore. Dadah. Sangat panjang.